warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan istighfar saja. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai penjelasan tentang mesin fotokopi. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa arti dari fotokopi itu sendiri. Fotokopi adalah metode membuat tiruan atau salinan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran. Teknik ini dibantu dengan mesin fotokopi yang sudah eksis sejak zaman 1950-an, kemudian pada akhir tahun 1960-an, setidaknya sudah ada 30 perusahaan yang secara khusus memproduksi perangkat itu sendiri. Nah, jadi fotokopi adalah metode atau kegiatan kita melakukan tiruan atau salinan dokumen, sedangkan mesin fotokopinya adalah alat untuk kita melakukan kegiatan menyalin atau menduplikat dokumen. Yang selanjutnya yakni ada metode-metode duplikasi yang digunakan oleh mesin fotokopi. Yang pertama ada metode elektrostatika atau disebut juga serografi. Metode pengecatan elektrostatika menggunakan cat kering atau padat yang berupa bubuk atau serbuk. Serbuk tersebut diberi muatan listrik statik bermuatan positif sehingga dapat menempel pada benda kerja yang bermuatan negatif. Yang selanjutnya yaitu fotokopi proyeksi. Pada metode ini, mesin fotokopi sudah memanfaatkan teknologi yang lebih modern, yakni kamera. Alat ini akan menciptakan salinan dari keadaan asli atau sesungguhnya. Kemudian, film akan merekamnya dan menghasilkan salinan negatif setelah disuci. Sementara itu, membuat salinan positif. Gambar dari salinan negatif tadi akan diproyeksikan pada kertas positif dan dikembangkan. Lalu yang selanjutnya ada metode fotostat. Fotostat adalah cara pemotretan gambar asli memakai kamera khusus pada kertas peka cahaya sebagai pengganti film. Komponen ini akan menciptakan bayangan negatif atau putih di atas hitam. Kemudian, hasilnya akan dijilid jadi satu, diperbesar maupun diperkecil dari ukuran asli. Jika membutuhkan gambar positif, maka kertas fotografi akan dipakai dengan pengaturan kontras tinggi. Fotostat juga bisa membuat salinan atau mikrofilm. Nah, yang terakhir ada fotokopi kontak. Metode ini diaplikasikan pada mesin bernama Lichtdruck atau menggandakan gambar-gambar arsitektur maupun teknik yang dilakukan pada kertas tembus pandang. Nah, dengan metode ini, gambar asli akan bersinggungan dengan kertas negatif peka cahaya, lalu disinari. Setelah itu, kertas ditempelkan pada kertas positif dan dimasukkan ke mesin untuk dikembangkan memakai uap amonia. Sekarang yang selanjutnya ada jenis-jenis mesin fotokopi. Yang pertama ada mesin fotokopi portable. Mesin fotokopi kecil atau biasa disebut portable memiliki ciri-cirinya, antara lain mudah dibawa kemana-mana, dijinjing. Kecepatan mesin fotokopi ini dalam menyalin 5-10 lembar per menit. Untuk ukuran kertas A4 yang berukuran 210 x 297 mm. Lalu yang selanjutnya ada mesin fotokopi sedang atau yang bisa disebut standar. Mesin ini memiliki berat kurang lebih 70 kg untuk kecepatan menyalin dari 15-25 lembar per menit. Untuk ukuran kertas A3 berukuran 297 x 420 mm dan B4 berukuran 257 x 364 mm. Yang terakhir ada mesin fotokopi besar yang memiliki besar atau berat mesin lebih dari 70 kg. Kecepatan dalam menyalin minimal 3 lembar per menit. Mesin ini dapat memperbesar juga atau memperkecil, lalu melakukan penggandaan pada kertas berwarna dan dilengkapi alat sortir untuk papan dokumentasi otomatis. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. Kelebihan mesin fotokopi yang paling menggantungkan adalah kecepatan menyalin dokumennya yang mencapai 65 lembar per menit. Hal ini hampir mustahil dikerjakan jika hanya menggunakan mesin pencetak standar. Selain itu, mesin fotokopi juga hanya membutuhkan waktu pemanasan selama 30 detik. Pekerjaan Anda pun dapat segera dimulai dan lebih cepat selesainya dengan bantuan mesin fotokopi ini. Di samping itu, konsumsi listrik mesin fotokopi terbilang lebih efisien. Hal ini berarti tidak banyak konsumsi energi yang dibutuhkan dan tidak banyak juga energi listrik yang terbuang sia-sia. Lalu kekurangannya. Kurangannya adalah mesin fotokopi memiliki dimensi yang lebih tinggi dan lebih besar sehingga membutuhkan cukup ruang. Meskipun konsumsi listriknya cukup efisien, mesin ini sangat sensitif terhadap tegangan listrik. Dalam bekerja, mesin fotokopi membutuhkan kestabilan listrik
Jika dipaksakan terus bekerja dalam kondisi listrik yang tidak stabil, akan berdampak serius pada kerusakan mesin fotokopi. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai mesin fotokopi. Semoga dapat mudah difahami ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayanilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan kantor, yaitu printer. Yang pertama, pengertian printer. Nah, printer adalah sebuah perangkat keras jenis output yang digunakan untuk mencetak data dari yang semula berupa soft copy menjadi hard copy. Nah, dalam pengertian lain, printer juga diartikan sebagai alat yang bisa menampilkan data ke dalam bentuk cetakan. Nah, bisa berupa gambar, grafik, maupun teks di atas kertas. Kata printer sendiri ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu print. Nah, yang berarti cetak. Nah, karena sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mencetak. Nah, sementara dalam dunia komputer, printer termasuk dalam perangkat peripheral tambahan untuk menampilkan tulisan di atas media cetak. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari printer. Fungsi printer yang pertama yaitu untuk mencetak dokumen. Nah, yang paling utama dari fungsi printer adalah untuk mencetak dokumen. Nah, ada berbagai macam dokumen yang bisa dicetak menggunakan bantuan alat ini. Nah, seperti makalah, naskah, surat, ataupun tugas-tugas kuliah. Nah, biasanya dokumen ini akan dibuat terlebih dahulu di Microsoft Office. Nah, untuk kemudian dicetak menggunakan alat yaitu printer. Kemudian fungsi printer yang kedua yaitu mencetak foto. Nah, selain dokumen, printer juga bisa digunakan untuk mencetak foto berbagai macam ukuran. Nah, untuk printer yang digunakan di sini yaitu jenis printer berwarna dengan resolusi tinggi. Nah, sehingga hasil cetak foto yang diharapkan bisa sangat memuaskan. Kemudian, fungsi printer yang ketiga yaitu untuk mencetak banner, spanduk, ataupun poster. Nah, untuk menunjang percetakan dalam berbagai media, seiring dengan perkembangan teknologi, ada juga printer berukuran besar yang bisa dikenal dengan sebutan plotter. Nah, jadi jenis printer besar ini biasanya digunakan untuk mencetak banner dan spanduk. Nah, dalam berbagai ukuran serta mampu mencetak dengan resolusi yang tinggi. Fungsi printer yang keempat yaitu untuk mencetak sablon dan stiker. Nah, selain mencetak menggunakan kertas, printer juga bisa digunakan untuk mencetak di media lain seperti kain dan stiker. Selanjutnya yaitu jenis-jenis printer. Jenis printer yang pertama yaitu printer dot matrix. Nah, printer dot matrix adalah jenis printer yang dapat menghasilkan output tulisan pada kertas menggunakan pita dan jarum besi dengan sistem kerjanya menyerupai mesin ketik. Nah, cetakan dari printer dot matrix ini biasanya lebih kasar dan kurang halus. Nah, sehingga saat ini jarang digunakan kecuali untuk keperluan perkantoran atau retail seperti Indomaret, Alfamaret, dan sejenisnya. Jenis printer yang kedua yaitu printer inkjet. Nah, jenis printer ini merupakan jenis printer yang sangat umum digunakan oleh konsumen. Nah, penggunaannya bisa digunakan di rumah, perkantoran, sekolah, dan lain-lain. Nah, jenis printer yang ketiga yaitu jenis printer laser. Nah, printer laser merupakan printer yang umumnya digunakan oleh pebisnis. Nah, contohnya pelaku bisnis yang menjalankan bisnis percetakan. Nah, biasanya akan menggunakan jenis printer ini. Nah, karena lebih cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jenis printer thermal. Nah, printer thermal adalah jenis printer yang biasa digunakan di berbagai pusat perbelanjaan, yang mana printer ini dapat bekerja dengan mengambil gulungan kertas menjadi gelap ketika dipanaskan. Kemudian jenis printer yang terakhir yaitu printer 3D. Printer 3D merupakan alat cetak generasi terbaru yang dibuat oleh Charles W. Hull pada tahun 1984. Nah, adapun cara kerja yang dilakukan yaitu dengan menggunakan desain dari gambar digital untuk kemudian dicetak menjadi output 3 dimensi. Kemudian cara penggunaan printer. Nah, yang pertama, kita harus memasang atau menginstal dulu aplikasi atau driver printer yang terdapat pada kepingan CD printer. Nah, pada komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, yang selanjutnya, hubungkan kabel listrik printer ke sumber listrik. Kemudian, hidupkan printer dengan menekan tombol power on. Yang selanjutnya, hubungkan ujung kabel yang kepalanya berbentuk setengah lingkaran ke port pointer
dan bagian lain yang kepalanya seperti flash disk ke port USB komputer atau laptop. Nah, selanjutnya buka tutup printer, letakkan kertas pada tempat penyimpanan printer, dan pastikan tinta tersedia. Selanjutnya, buka file komputer yang akan dicetak. Nah, kemudian lakukan proses pencetak dengan menekan simbol print atau tekan kombinasi tombol Ctrl P pada keyboard. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Saya Nabila Zulqaidah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang scanner. Adapun definisi dari scanner yaitu scanner merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin dokumen fisik berupa teks atau gambar yang kemudian dapat disimpan ke dalam perangkat PC komputer ataupun laptop. Adapun fungsi dari scanner yang pertama menyalin berkas. Fungsi scanner yang pertama adalah tentunya untuk menyalin berkas penting yang eksistensinya terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. Yang kedua yaitu mengamankan berkas. Fungsi scanner ini dapat mengamankan berkas Anda ke dalam bentuk digital. Yang ketiga yaitu untuk mendokumentasikan berkas. Yang keempat yaitu pengelolaan berkas. Fungsi yang terakhir ini dapat membantu kita untuk mengelola dan mengkategorikan berkas dengan mudah. Adapun jenis-jenis scanner yang pertama yaitu scanner drum. Scanner drum biasanya digunakan untuk men-scan gambar baik berukuran besar maupun kecil. Yang kedua yaitu scanner flatbed. Scanner ini paling banyak digunakan dan ditemukan karena teknologinya yang dibilang murah dan sudah umum untuk digunakan. Yang ketiga yaitu ada scanner film. Scanner ini hampir sama dengan flatbed, namun yang membedakannya yaitu scanner ini memindai dan mengkonversi data dari film negatif atau film positif dengan baik. Yang keempat yaitu roller scanner menghasilkan penarikan dokumen dengan cepat sehingga efisien dalam memindai dokumen dalam jumlah banyak. Yang kelima yaitu hand scanner. Scanner jenis ini digerakkan menggunakan tangan secara manual pada suatu dokumen. Yang keenam yaitu ada portable scanner. Scanner ini digunakan untuk meletakkan kertas atau dokumen di mana dalam proses pindai ini mengharuskan kita memasukkan kertas itu satu persatu. Adapun cara menggunakan scanner yaitu yang pertama menyalakan scanner. Pastikan kabel scanner telah terhubung pada komputer. Yang kedua yaitu memasukkan objek pada scanner dengan posisi muka menghadap ke bagian dalam scanner. Yang ketiga yaitu dengan mengklik Windows, lalu All Program, lalu Window Fax and Scan. Yang keempat yaitu pilih menu New Scan, ada di halaman Windows Fax and Scan. Tepatnya ada pada di sebelah kiri atas halaman. Yang kelima yaitu pada profile pilih dokumen jika yang akan di-scan adalah dokumen atau pilih picture jika yang akan di-scan berisi gambar. Yang keenam yaitu setelah itu klik scan. Yang ketujuh yaitu setelah proses selesai maka hasilnya akan keluar. Yang kedelapan yaitu lalu kita mengklik save as. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang paper shredder. Nah, paper shredder ini biasanya kita sebut sebagai penghancur kertas ya. Dan biasanya kita lihat di perkantoran atau di lembaga-lembaga itu ada yang namanya paper shredder ya. Nah, fungsi dari paper shredder ini untuk menghancurkan kertas ataupun dokumen yang sudah tidak terpakai lagi atau kadaluarsa. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsinya ya. Apa aja sih fungsi dari paper shredder ini? Nah, yang pertama itu memang fungsi utamanya itu sebagai penghancur kertas atau dokumen ya. Ketika dokumen atau kertas itu sudah tidak dibutuhkan lagi, misalnya contohnya seperti arsip yang sudah lama ya, yang sudah
tahun-tahun. Yang kedua itu untuk melindungi data penting. Fungsi dari paper shredder sendiri ini memang kan untuk menghadirkan kertas ya, yang dimana kertas itu biasanya itu bersifat rahasia atau memang ada informasi penting di dalamnya terkait perusahaan tersebut ya. Jadi untuk meminimalisir meminimalisir kebocoran data atau pencurian data, kita bisa menghancurkan kertas-kertas tersebut atau dokumen-dokumen tersebut menggunakan paper shredder ini. Untuk yang ketiga itu membantu proses daur ulang sampah kertas ya. Nah kan banyak ya biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali kertas atau dokumen yang sudah tidak terpakai, itu sangat banyak ya. Jadi sayang kalau misalkan dibuang gitu aja. Kita bisa juga mendaur ulang kertas-kertas tersebut ya. Ketika sudah yang kedua itu untuk melindungi data penting. Fungsi dari paper shredder sendiri ini memang kan untuk menghadirkan kertas ya, yang dimana kertas itu biasanya itu bersifat rahasia atau memang ada informasi penting di dalamnya terkait perusahaan tersebut ya. Jadi untuk meminimalisir meminimalisir kebocoran data atau pencurian data, kita bisa menghancurkan kertas-kertas tersebut atau dokumen-dokumen tersebut menggunakan paper shredder ini. Untuk yang ketiga itu membantu proses daur ulang sampah kertas ya. Nah kan banyak ya biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu banyak sekali kertas atau dokumen yang sudah tidak terpakai, itu sangat banyak ya. Jadi sayang kalau misalkan dibuang gitu aja. Kita bisa juga mendaur ulang kertas-kertas tersebut ya, ketika sudah kita hancurkan menggunakan paper shredder ini. Nah sehingga dokumen ataupun surat-surat yang sudah tidak terpakai bisa kita hancurkan dengan menggunakan paper shredder ini. Nah selanjutnya untuk macam-macam paper shredder sendiri, itu yang pertama ada paper shredder office. Nah biasanya paper shredder office ini kita temukan di perusahaan atau di perkantoran ya, karena memang bentuknya itu yang simple dan juga memiliki kotak penyimpanan atau pembuangan kertasnya itu lebih besar. Nah yang kedua itu ada paper shredder personal. Nah untuk paper shredder personal ini biasanya digunakan di startup atau misalkan pribadi ya. Ketika kita ingin punya sendiri paper shredder, bisa kita menggunakan paper shredder personalnya. Selanjutnya bagaimana sih untuk menggunakan paper shredder ini? Nah yang pertama itu kita siapkan mesinnya dulu ya, kemudian kertasnya yang akan dihancurkan kita siapkan. Nah jangan lupa ketika kita akan menghancurkan kertas, kita periksa dulu apakah surat itu masih terdapat stapler atau paper clip yang masih menempel pada kertas. Nah kemudian selanjutnya masukkan kertas yang sudah kita siapkan, yang sudah bebas dari staples ataupun paper clip itu ke dalam mesin yang berada di atasnya, dan tekan tombol on untuk menyalakan mesin tersebut. Nah setelah itu, setelah dokumen atau kertasnya itu hancur, kita tekan tombol off untuk mematikan mesin, lalu ambil potongan kertas yang ada di dalam kotaknya itu untuk kita buang nantinya. Oke, itu cara menggunakan paper shredder ya. Baik, itu dia penjelasan terkait paper shredder ini. Nah paper shredder ini sangat diperlukan di perkantoran ataupun di lembaga-lembaga untuk menghancurkan kertas ya, karena memang mereka memiliki banyak arsip-arsip atau surat-surat dokumen yang memang mereka simpan gitu ya. Gitu. Sekian ya, saya rasa sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.